Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyapa jemaat sekalian yang mengikuti ibadah ini secara virtual di rumah kita masing-masing. Kami atas nama pengurus Gembala Sidang mengucapkan sekali lagi selamat Hari Natal tanggal 25 Desember 2020 bagi kita yang mungkin belum ketemu atau belum bisa mengikuti ibadah Natal pada tahun yang lalu. Dan kami juga mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021 bagi kita semua jemaat Gereja Kristen Wesley Indonesia. Kami juga atas nama pengurus mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan apabila pelayanan di tahun yang lalu masih banyak kekurangan dan juga kesalahan, terlebih di dalam menghadapi situasi COVID-19 di mana kita mengurangi jumlah kehadiran di dalam ibadah setiap hari Minggu. Mungkin di sana ada ketidakpuasan atau kurang bijakan kami menyampaikan informasi atau menyampaikan pelayanan kepada jemaat. Sekali lagi kami dimohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Itu juga Bapak Pendeta Yuda Sudarno, karena keadaan saat ini mana usia beliau juga sudah di atas 60, jadi sangat tidak mungkin dan tidak memungkinkan untuk bisa ketemu secara langsung kepada jemaat, terlebih di rumah kita masing-masing. Tapi kami atas nama pengurus dan juga Bapak Gembala Sidang mohon agar kiranya kerjasama kita yang sudah cukup baik pada tahun 2020 bisa tetap kita jalin, terlebih kepercayaan jemaat sekalian atas dukungannya terhadap semua pelayanan yang kita bisa lakukan di tahun yang lalu, agar kiranya bersama-sama kita bisa teruskan dan kita tingkatkan di dalam pelayanan yang sudah kita lakukan. Dan kami juga mohon kerjasama dari jemaat sekalian apabila ada jemaat yang mungkin dalam kesusahan, sakit atau perlu bantuan, baik itu dukungan moral ataupun material, bisa disampaikan kepada pengurus gereja di mana kita tinggal, atau bisa langsung menghubungi kepada kami pengurus atau Bapak Pendeta. Kalaupun kami tidak bisa hadir langsung membantu, paling tidak dukungan doa kita bisa panjatkan kepada Tuhan, agar kiranya di tengah kondisi COVID saat ini kita bisa mensiasati dan juga bisa tetap melakukan pelayanan kita kepada jemaat sekalian, agar hal ini kiranya bisa kita lakukan secara bersama-sama dan terus kita tingkatkan. Walaupun keadaan saat ini belum bisa mendukung pelayanan kita secara tatap muka lebih lanjut lagi, tapi minimal pelayanan itu tetap bisa kita lakukan. Dan satu hal yang terus ingin kita canangkan, apapun keadaan jemaat sekalian, gereja ingin tetap hadir di tengah-tengah kita di dalam bentuk pelayanannya. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon kerjasamanya selalu pada jemaat sekalian di tahun ini agar pelayanan kita boleh berjalan dengan baik. Yang melayani minggu ini tanggal 3 Januari pada pagi ini, pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Green Albert, organis Ibu Yesa dan Saudara Rio, kolekte Ibu Nuria Indrayati dan Ibu Asma Halihati, menyambut tim Satgas COVID-19. Kemudian yang melayani minggu depan tanggal 10 Januari, pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Yohanes Sinaga, organis Ibu Yedis dan Saudari Yohan, kolekte Ibu Nuria Indrayati dan Ibu Asma Halihati, menyambut tim Satgas COVID-19. Kami mengucapkan selamat melayani bagi kita yang melayani minggu ini, juga persiapan untuk minggu depan. Dan juga diinformasikan mulai minggu depan tanggal 10 Januari ibadah sekolah minggu secara online sudah dibuka kembali di link YouTube GKWI Citra Raya mulai jam 8 pagi bersamaan dengan ibadah di gereja ini. Kami juga menginformasikan terkait dengan sekolah minggu, bingkisan sekolah minggu masih ada bagi anak-anak kita sekolah minggu yang belum mendapatkan bingkisan. Orang tuanya bisa mengambil kepada pengurus atau guru sekolah minggu di dalam ibadah hari Minggu, atau menyampaikan informasi kepada guru-guru sekolah minggu. Nanti bingkisan tersebut bisa disampaikan, dan sampai hari ini persediaan atau bingkisan tersebut masih ada. Begitu juga kepada jemaat yang sudah dewasa yang mungkin pada perayaan Natal lalu tidak bisa hadir, kami sampaikan juga bingkisan masih ada.
Jadi bagi yang hari ini hadir dan pada perayaan Natal tanggal 25 atau ibadah tanggal 27 kemarin belum mendapatkan bingkisan, bisa mengambil bingkisan kepada pengurus gereja. Bu Haji dari tim Satgas COVID-19 nanti akan melayani. Begitu juga kalender tahun 2021 masih ada bagi jemaat yang belum mendapatkan, bisa minta kepada pengurus. Tapi mohon untuk kalender satu keluarga satu saja. Demikian agar nanti ini bisa diteruskan informasi bagi mungkin jemaat yang belum mendapatkan tetapi belum hadir di gereja ini. Kemudian himbauan juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Di selaku pengurus gereja, Gembala Sidang mengharapkan kita jemaat Gereja Kristen Wesley Indonesia menjadi pendukung atau warga negara yang baik yang senantiasa mentaati himbauan pemerintah ini untuk menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan. Dan saat ini tidak 3M lagi tetapi sudah 4M. M yang terakhir yaitu menghindari kerumunan. Jadi mohon kita dimanapun kita berada, baik di gereja ini ataupun di tempat kita tinggal atau kemanapun kita pergi, tolong kita menghindari kerumunan karena di sana berpotensi sekali tertularnya COVID-19. Kemudian ada hal yang baru juga pada waktu Natal dan sekarang kita teruskan, setiap ibadah kita mendapatkan nomor tempat duduk. Dan sekarang sudah dibuat agak bagus, yaitu dilaminating. Jadi kami dapat informasi dari tim Satgas, mohon pada waktu kita keluar di pintu keluar nanti sudah ada kotak. Nah nanti jemaat tinggal menaruh di kotak tersebut agar nomor tersebut bisa tetap kita pergunakan. Dan kami lihat sangat baik karena dari sana bisa tercipta ketertiban ketika kita masuk dan nanti waktu keluar. Jadi sekali lagi kami mohon kerjasama dari jemaat sekalian. Kemudian berita persembahan kita bisa lihat di warta. Satu informasi yang perlu kami sampaikan, persembahan minggu tanggal 27 kantong 1 dan 2 jumlahnya digabung yaitu 1.361.000. Kemudian untuk kantong 3 khusus untuk pembangunan ruang sekolah minggu dan ada persembahan ucapan syukur, ya ucapan syukur pada tanggal 25 persembahan Natal, kemudian juga persembahan untuk pembangunan ruang sekolah minggu. Kami atas nama pengurus Gembala Sidang mengucapkan terima kasih atas persembahan dan dukungan terus dari jemaat sekalian untuk operasional gereja, berupa ucapan syukur, untuk persembahan Natal pada perayaan Natal kita kemarin. Semua sudah berjalan dengan baik, dana yang kita butuhkan juga semua bisa terpenuhi di semua atas dukungan dari jemaat sekalian. Terlebih untuk pembangunan ruang sekolah minggu terus kita galang untuk pengumpulan dananya karena dana yang kita butuhkan masih banyak. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat. Kemudian yang terakhir di sini ada kartu anggota yang sudah jadi, yaitu atas nama Solo Sigalingging dan Berlian Simanjuntak. Nanti sehabis ibadah bisa diambil pada kami. Demikian Bapak Ibu sekalian, warga jemaat yang boleh kami sampaikan. Kami ucapkan selamat berbakti. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk saat teduh. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Filipi 3, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya.
turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dari buku pujian KPPK nomor 421. 421 ayat 1, 2, dan 3. Kita sama-sama mengucapkan pengucapan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang selalu setia kepada kami semua jemaat-Mu.
Kami bersyukur ya Tuhan atas kuasa kasih-Mu, atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini di tahun baru masuk pada minggu yang suci ini Tuhan, kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesetiaan. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan di tahun yang lalu hingga masuk pada tahun baru ini. Biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu akan selalu berada di tengah-tengah kami, akan selalu menyertai kami sampai selama-lamanya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersatu hati berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu, terutama ya Tuhan Yesus, dari anak-anak kami yang masih kecil, balita, yang remaja, yang dewasa, baik yang sudah berkeluarga atau yang belum. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk keberkahan Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada anak kami, sehingga mereka dalam keadaan sehat dan kami semua merasakan bahagia sebagai orang tua. Kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Untuk kami semua, kami bersyukur Tuhan masih menyertai kami dan memberikan kesehatan buat kami. Apabila ada yang sakit ya Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan Tuhan. Kami akan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat mereka yang sakit. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berdoa juga khusus buat gereja-Mu, dimanapun juga gereja berada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah gereja-Mu boleh berada di tengah-tengah dunia ini. Gereja-Mu boleh memancarkan kasih dan terang, sehingga bisa mengalahkan segala macam yang ada di dunia ini yang mengganggu keselamatan umat manusia. Kami yakin dan percaya kuasa kasih-Mu, kebesaran-Mu mampu mengikis semua kejahatan, demikian juga penyakit yang sangat membahayakan di dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan terbaik. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menuntaskan itu semua. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mau berdoa buat negara bangsa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, negara kami dalam keadaan aman terkendali. Negara kami dalam keadaan damai sejahtera. Itu semua karena kuasa kasih-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Semua yang merongrong negara kami ini, baik yang ada dari dalam atau dari luar, Tuhan menyertai negara kami. Tuhan menyertai bangsa kami. Tuhan memberikan akal pikiran yang cerdas buat pemimpin kami, meminta kami dari bawah sampai dengan pusat. Demikian juga keamanan, kami bersyukur untuk aparat keamanan yang selalu menjaga negara kami, TNI, Polri, dan semua aparat yang berwenang untuk menjaga negara kami. Itu semua karena kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak sekali doa yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami haturkan kepada-Mu Tuhan kami. Tapi kami percaya dan yakin Tuhan tahu apa yang maksud kehendak kami. Dengarlah doa kami, ampuni akan segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku ujian KPPK nomor 422 ayat 1, 2, dan 3. Amen.
dari Perjanjian Baru pagi hari ini. Perjanjian Baru Matius 4 ayat 23 sampai dengan 25. Matius 4 ayat 23 sampai dengan 25. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya dan menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Kita sambut dengan pujian Hormat Diberi. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Yuda Sudarno, mari sama-sama kita memuji Tuhan dari buku pujian KPPK nomor 414 dua kali. 414 dua kali. Hallelujah.
Baik, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru. Kita sudah melewati hari Natal yang cukup kelabu, dan sekarang kita masuk di dalam tahun baru. Kalau saya boleh umpamakan, dalam setahun kemarin ibarat orang berjalan, kita nanjak terus naik ke bukit, seolah-olah kita tidak mampu lagi sampai di pucuk bukit itu. Tapi ternyata kalau ini adalah minggu pertama tahun baru, berarti kita sudah sampai di puncak yang kita tuju. Hanya masalahnya, apakah perjalanan ini masih terus naik atau turun? Itu yang kita tidak tahu. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini itu memberitahu kepada kita apa yang sebenarnya terjadi setelah peristiwa Natal itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah Natal? Apa yang dia lakukan? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tadi sudah kita baca semua, yaitu Matius pasal 4 mulai ayat 23. Ayat 23 itulah yang menjadi kuncinya. Ini adalah misi pertama Kristus Tuhan Yesus setelah peristiwa Natal itu. Di sana Yesus pun keliling dari seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa. Jadi kalau boleh saya katakan, Tuhan Yesus tidak sekedar hadir. Tuhan Yesus tidak sekedar meninggalkan surga masuk ke dalam dunia ini. Tidak hanya itu, tetapi ada misi-misi khusus yang dia mau lakukan. Kalau kita perhatikan di sini, ada 3 macam misi yang Tuhan lakukan. Yang pertama disebutkan di sana, Yesus pun keliling di seluruh Galilea. Ini yang mungkin perlu kita ini. Kalau ditanya dari kemana atau di mana Tuhan Yesus pertama kali melakukan misinya, dia memang lahir di Bethlehem, Efrata. Tetapi dia melakukan misi pertama itu di Galilea, itu tanah Israel bagian utara. Pertanyaannya kenapa? Nanti matinya kan di Yerusalem. Tapi kenapa Yesus mulai melakukan misi pekerjaan pertamanya itu di Galilea? Kenapa? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang namanya Bait Allah waktu itu hanya satu, ada di Yerusalem. Itu Bait Allah. Fungsi Bait Allah itu adalah hanya untuk menyampaikan kurban kepada Tuhan. Ini fungsinya. Bait Allah untuk menyampaikan kurban. Tapi yang namanya sinagoge, itu rumah-rumah ibadah kecil begitu, itu ada di mana-mana. Dan yang paling banyak, satu di antara itu di Galilea. Di rumah ibadah itu ada tempat di mana orang mengajar, orang berkhotbah. Ya. Di mana ada kelompok Yahudi, di sana berdirilah sinagoge. Yesus rupanya membutuhkan tempat itu, sinagoge itu, untuk apa? Untuk melanjutkan misinya. Dia datang. Misinya apa? Di sana
ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah, ya. Maka tadi rumah-rumah ibadah ini dulu disebut sinagoge, ya. Harus kita bedakan antara rumah ibadah dan bait Allah. Bagi kita, bait Allah cuma satu di Yerusalem. Tapi rumah ibadah berdiri di mana saja, di mana ada kelompok orang Yahudi. Itu yang disebut rumah ibadah. Maka ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ada dua hal di sini yang dia lakukan. Pertama, mengajar, ya kan? Ia mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mengajar. Sekali lagi, saya tidak menyombongkan diri, tapi supaya kita lebih ngerti, seringkali saya mesti kembali ke bahasa aslinya. Ya. Kata mengajar di dalam bacaan ini, ya, itu bahasanya didasko. Didasko itu aku mengajar, kok itu saya bahasa asli itu kan. Didasko. Aku mengajari, Yesus mengajar. Itu didasko. Tapi di sini ada beda. Di sini dan memberitakan Injil. Memberitakan. Di sana ditulisnya itu adalah keruso. Keruso artinya itu memberitakan atau berkhotbah. Apa bedanya mengajar dan berkhotbah sekarang? Berkhotbah di sini adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah, itu khotbah. Yaitu khotbah adalah memberitakan sesuatu yang sudah pasti. Yesus datang memberitakan sesuatu yang sudah pasti. Yang sudah pasti apa? Kerajaan Allah sudah datang di alam semesta ini. Jadi ketika Allah, Yesus Kristus hadir masuk di dalam alam semesta ini, itu berarti kerajaan Allah sudah mulai memerintah di dalam dunia ini. Buktinya apa? Kalau kerajaan Allah itu sudah datang, buktinya di sini adalah disebutkan kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa. Itu penyembuhan, itu buktinya. Penyelesaian permasalahan itu bukti daripada datangnya kerajaan Allah. Jadi kalau orang berkhotbah itu harus dia mewartakan sesuatu yang sudah pasti. Tuhan Yesus di sini memberitakan, berarti Tuhan berkhotbah, memberitakan tadi sekalian sesuatu yang sudah pasti. Sudah pasti bahwa kerajaan Allah, kuasa Allah sudah nyata di alam semesta ini. Dan kerajaan Allah yang hadir itulah yang akhirnya memberikan Injil. Injil itu apa? Orang seringkali kan Injil itu adalah berita sukacita, betul. Tapi Injil di sini adalah Injil Kerajaan Allah. Itu aksi, ya. Satu aksi penyelamatan yang nyata artinya. Jadi Tuhan Yesus hadir mewartakan Injil Kerajaan Allah, berarti mewartakan sesuatu yang pasti. Satu aksi yang nyata dari Allah untuk apa? Untuk manusia. Untuk menyelamatkan manusia dalam situasi zaman dan situasi keadaan yang sangat-sangat tidak menentu itu. Kristus hadir untuk itu. Kristus hadir untuk memberi satu kepastian akan aksi kuasa Allah di dalam dunia ini. Nah, kemudian itu bedanya
Kemudian, apa kalau disebut ia mengajar? Mengajar tadi saya katakan itu adalah didasko, bukan kerusu. Didasko itu adalah Tuhan Yesus memberitahu apa yang harus manusia lakukan. Itu artinya mengajar. Dia mengajar. Tuhan Yesus memberitahu apa yang harus manusia lakukan. Apa? Bapak Ibu, kalau kita lihat urutan Matius ini sangat indah. Ya, kalau kita lihat setelah itu ayat 25 berakhir, dimulai di situ disebut khotbah di bukit. Ini banyak sekali ajaran-ajaran di situ yang diberikan Allah. Ya, manusia harus tahu bahwa Allah itu terang dunia. Manusia harus tahu bahwa Allah itu adalah air kehidupan dan seterusnya. Itu diajarkan. Manusia harus tahu. Harus tahu tentang ajaran daripada Yesus Kristus. Dan ajaran itu sebenarnya sudah dimulai dalam perjanjian lama. Karena kalau kita baca perjanjian lama, seringkali saya katakan perjanjian lama kok banyak amat. Kalau diringkas kemana? Ringkasannya ya hukum 10 perkara. Kalau hukum 10 perkara diringkas lagi gimana ya? Gampang. Kasih Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu manusia. Itu yang harus dilakukan oleh manusia. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah mengajarkan kebencian. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan perbedaan-perbedaan yang mesti harus dipertajam. Tapi Tuhan Yesus selalu mengajarkan kasih. Dan itu ajaran yang datang dari Tuhan. Tapi kalau ada ajaran yang bukan dasarnya kasih, saya tidak tahu itu datangnya dari mana. Di sini Bapak Ibu kita harus mengerti perbedaan itu, dan inilah misi daripada Tuhan Yesus ketika dia datang. Pertama, saya ulangi, dia mengajar. Mengajar apa? Mengajar tentang apa yang harus manusia lakukan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kerusu, yaitu Tuhan memberi satu kepastian kepada manusia supaya manusia tidak salah. Selama itu manusia masih salah. Manusia menduga-duga. Kalau kita lihat sejarah nenek moyang kita, manusia itu selalu menduga. Mereka menduga bahwa Allah itu ada di pohon itu, maka disembahlah pohon, gitu kan? Allah ada di kuburan, maka nyembahlah kuburan. Allah ada di batu, sembahlah batu. Tapi dengan kehadiran Allah, Yesus Kristus ke alam semesta, kepastian itu, namanya pasti, itu berarti nggak salah. Pasti itu mesti betul. Ya. Ini loh aku, seolah Tuhan gitu. Ini loh aku Allah yang harus dan wajib disembah dan dihormati oleh manusia. Karena apa? Segala permasalahan manusia, Tuhan mau menolong dan menyelesaikan. Yang ditolong dan diselesaikan oleh Allah itu apa? Di sana 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit, yang sengsara dan kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Bapak Ibu, itu yang dilakukan. Artinya adalah bahwa Tuhan Yesus mau menolong manusia melepaskan dari beban-beban yang sekarang memberatkan manusia. Apakah itu berarti orang Kristen mesti lepas dari beban? Tidak, tetap. Beban itu tetap ada, tetapi Tuhan memberi kekuatan
kepada kita, sehingga akhirnya kita bisa menang dari beban itu. Kita bisa menanggung beban itu dengan kekuatan yang Tuhan Yesus sendiri berikan kepada kita. Jadi salah kalau orang mengatakan kalau kita sudah menjadi Kristen, kita akan segala sesuatunya beres. Tidak. Tuhan masih menempatkan kita di alam semesta, di dalam dunia. Hukum-hukum alam tetap akan berkuasa juga kepada kita, tetapi hukum alam itu bisa dikalahkan ketika kita mengulurkan tangan kita kepada Tuhan untuk minta. Dia mengulurkan tangannya kepada kita, memberi kekuatan dan menuntun kita. Karena kasih Allah itu adalah yang luar biasa. Jadi jangan salah pengertian. Tadi saya bilang kalau sudah jadi orang Kristen semuanya jadi beres. Tidak. Kita pun harus bekerja. Kita harus berusaha. Semua kita harus lakukan itu, dan Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Kita nggak diperbolehkan Tuhan untuk menanggung semua beban kita itu kita tanggung sendiri, tetapi Tuhan mau. Maka di dalam ayat-ayat seterusnya Tuhan itu memanggil, mari kepadaku semua yang lemah dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan yakinkan kami bahwa Tuhan bersama dengan kami. Di tahun yang baru ini tetap dunia dirundung oleh wabah yang sangat mematikan. Tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah kalah dengan wabah itu. Itulah sebabnya kami lari kepadamu Bapa. Kami tetap mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berilah kekuatan kepada kami, kepada keluarga kami semua, terlebih pada bangsa dan negara kami. Kalau Engkau perbolehkan, biarlah wabah ini boleh berakhir Bapa, sehingga dunia akan tahu bahwa hanya di dalam Tuhan semua wabah itu bisa terkalahkan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Engkau menyelimuti kami dengan kekuatan dan kasih-Mu, sehingga sepulang kami dari tempat ini, kami membawa satu kebahagiaan tersendiri, karena kekuatan Tuhan tetap berikan kepada kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, nomor 376. Amin.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, dan juga mengampuni kesalahan kami. Jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Dalam yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doxologi. Jemaat, mari kita pulang. Kita mempercayai sabda Allah bahwa sekarang Tuhan bertakhta untuk memerintah dunia ini, memerintah hidup kami, dan melindungi kami dari segala macam penyakit, bahaya, kelaparan, dan seterusnya. Kita pulang, kita mempercayainya, dan kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita pada siang dan pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus